semuanya, selamat datang di channel Zaki Sukri. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu saya membeli tripod yang gampang dibawa ketika saya bersepeda. Ya, saya membeli tripod Mixio A61L. Dan waktu membeli tripod A61L ini, ternyata saya juga mendapatkan bonus tripod yang kecil ya teman-teman. Jadi saya juga mendapatkan bonus tripod Mixio R1 Pro. Kedua tripod ini itu bisa masuk ke dalam tas ini teman-teman. Ya. Oke, dan inilah penampakan tripodnya. Yang ini adalah Mixio R1 Pro dan yang ini adalah Mixio A61L. Oh ya, sebelum saya menggunakan tripod yang seperti ini teman-teman, ini saya sebelumnya menggunakan tripod yang bentuknya seperti ini. Sebelum saya menggunakan tripod Mixio yang bisa dilipat ini, saya menggunakan tripod yang ini teman-teman. Sebenarnya ini cukup nyaman dan bagus sih dipakai. Jadi tripod ini ringan, tangguh, dan itu di bawahnya bisa di setel lagi ya. Jadi ini kita bisa naik turunkan, ini juga naik turunkan, ini juga, dan itu bisa disesuaikan. Apalagi kalau kita berada di tempat yang nggak datar. Jadi ibaratnya kita ada tempat yang seperti ini, jadi permukaannya nggak rata, itu nyaman banget menggunakan tripod yang model seperti ini. Cuma permasalahannya adalah ketika kita membawa tripod ini ya teman-teman ya. Jadi kalau ini dibawa, ini nggak bisa dilipat, jadi membawanya itu jadi panjang teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau misalnya kita bawa tripod yang lama ya, yang nggak bisa dilipat, itu seperti ini teman-teman. Jadi ini kayak panjang aja ya, jadi kayak malah kayak semacam bawa golok nih, kayak semacam bawa golok. Jadi walaupun dia ringan, tapi rasa-rasanya itu kurang fleksibel aja ketika dibawa kemana-mana ya. Jadi kan enaknya itu kita bisa taruh dalam tas, itu malah lebih luas kita menggunakannya. Untuk tripod Mixio A61L ini kalau dilipat seperti ini teman-teman, ini panjangnya kurang lebih sekitar 28 cm. Sedangkan untuk Mixio R1 Pro ini kalau dilipat itu panjangnya separuhnya ya, ini sekitar 14 cm. Dan keduanya ini udah dilengkapin fitur Bluetooth, jadi kita bisa tinggal pencet dan bisa menjalankan kamera. Saya mendapatkan harga sekitar 180.000 dan itu udah free ongkir. Saya udah dapat dua tripod ini. Untuk tripod Mixio A61L ini kalau kita buka itu panjangnya itu bisa mencapai 170 cm. Ini tinggal ditarik menjauhi semuanya. Nah, dan untuk panjang itu panjangnya bisa seperti ini teman-teman. Nah, jadi cukupan banget ya. Ketika dipanjangkan ini katanya bisa sampai 170 cm. Oke. Dan tripod ini kalau dari segi bahan ini udah cukup bakoh ya teman-teman ya. Jadi ini bahannya itu dari alloy teman-teman. Jadi ya kayaknya kualitasnya udah mulai premium ya. Jadi bakoh banget. Untuk plastiknya ini juga bagus. Ini bagus. Plastiknya cukup kokoh. Tapi kelemahannya di sini teman-teman. Kelemahannya di sini. Nah, di sebelah sini itu belum ada pengaturannya. Jadi ini nggak bisa kita panjangkan atau pendekkan. Jadi ini ibaratnya kita kelemahannya kita hanya bisa memakai di permukaan yang datar aja teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ketika kita pakai di permukaan yang nggak rata, itu kita akan mengalami kesulitan. Tapi triknya kita tinggal geser aja, menyesuaikan. Nah, kita bisa sesuaikan ininya seperti itu. Tapi yang saya suka dari tripod A61L ini teman-teman, ini
fleksibel banget. Jadi kita tinggal masukin ke dalam tas, selesai, dan kita bisa bikin konten dimanapun, dadaan pun nggak ada masalah karena kita bisa standby tripod ini. Jadi kalau tripod yang A61L ini nih udah ada tempat baut untuk ini teman-teman, untuk accent cam ataupun untuk ketika kita menggunakan ring light. Dan yang kedua, ini saya juga mendapatkan bonus Mixio R1 Pro. Nah, untuk R1 Pro ini tingginya hanya 80 cm. Kalau misalnya kita buka. Tapi tripod yang R1 Pro ini bisa masuk ke dalam tas kecil, jadi luas, bisa dibawa kemana-mana. Dan yang saya senang, ini ringan dan enak misalnya untuk megang ya, jadi bikin konten megang ini enak banget. Kalau dari segi kualitas bahannya, kalau dari sini ini bahannya tidak sebagus yang A61L tadi ya teman-teman. Jadi ini bahannya lebih ringkih dan kualitas plastiknya itu juga masih biasa ya, masih kalah premium sama A61L tadi. Tapi oke lah, untuk harga sekitar harga 20 ribuan ini menurut saya cukup banget, karena ini bisa fleksibel dipakai, bisa masuk tas kecil, dan ini tingginya 80 cm. Paling triknya adalah ketika kita membawa tripod ini, paling pinter-pinter ya teman-teman ya, kita bisa ngambil POV-nya agak jauh, atau kita bisa pakai bantuan meja atau kursi. Dan tripod yang R1 Pro ini saya nyaman menggunakannya, apalagi ketika bikin konten kuliner. Ketika sedang makan di mana, itu tinggal ditaruh di atas meja, itu simpel banget. Untuk R1 Pro ini walaupun harganya cuma sekitar 20 ribuan, ini juga sudah dilengkapi oleh Bluetooth, tombol Bluetooth ya teman-teman. Jadi ketika kita mengambil kamera, foto atau video, itu kita tinggal pencet aja tombolnya ini. Dan untuk kelemahan yang saya rasakan, selain bahannya sedikit ringkih, itu kelemahannya juga sama teman-teman. Jadi di kakinya ini itu belum ada pengaturan, sama ini kayak letoy ya. Dan kayaknya gampang patah. Tapi ya oke lah, untuk harga 20 ribu. Dan di bawahnya itu ada itu belum ada pengaturannya, seperti itu teman-teman. Tapi secara keseluruhan dari kedua tripod ini asik banget. Oke, ini kita coba berdirikan R1 Pro nya. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti ini perbandingannya teman-teman. Nah, ini harus hati-hati ya, karena agak ringkih untuk R1 Pro nya. Seperti itu. Dan inilah sekarang tripod yang sering saya bawa kemana-mana. Tapi kalau untuk rute yang cukup ekstrim dan permukaannya nggak rata, walaupun agak sulit membawanya, itu saya juga lebih senang menggunakan tripod yang tadi teman-teman, yang lama. Walaupun dia agak susah dibawa kemana-mana, kalau kita bawa itu kayak semacam bawa golok, tapi dia bisa lebih fleksibel. Jadi ketika kita mau bikin konten serius, kita tahu kita besok akan bikin konten, sebenarnya saya lebih nyaman menggunakan tripod yang tidak dilipat tadi. Tapi kalau dari segi fleksibel, bisa masuk dalam tas, nah, dan dadaan, nah ini solusinya. Oh iya, kendala yang saya temui ketika saya menggunakan tripod ini, walaupun ini dikatakan tripod yang tahan angin, kuat sama angin, tapi kemarin ketika saya sedang berada di breksi, dan itu kan anginnya kencang banget teman-teman, dan ketika ada kamera dan ketika saya ngambil gambar, itu juga goyang-goyang ya teman-teman, seperti itu. Tapi nggak masalah sih, kalau di anginnya standar ini udah cukup kuat. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai tripod yang sering saya gunakan untuk bersepeda. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya lagi di channel Zaki Zukri. Bye.